Perkenalkan, nama saya Tio Melisabeth Site. Saya berasal dari kelas PIPA B 2024 dengan NIM 4231511034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman dari sawo. Sawo Manila atau Manilkara japota adalah pohon buah yang berumur panjang. Pohon dan buahnya dikenal dengan beberapa nama seperti sawo, sawo Manila, ataupun ciku. Tanaman sawo termasuk tumis yang mudah beradaptasi sehingga mudah dibudidayakan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Sawo banyak diusahakan di lahan pekarangan dan sangat mudah dijumpai di pasaran. Berikut ini ada beberapa karakteristik dari buah sawo. Yang pertama itu bentuknya oval atau lonjong seperti telur. Yang kedua berwarna coklat tua kemerah-merahan, yaitu dagingnya. Yang ketiga kulitnya tipis dan sedikit bergetah. Selanjutnya daging buahnya tebal dan lembut, rasanya manis dan menyegarkan. Bijinya di dalam buah sawo itu pipi berwarna coklat kehitaman. Diameter buah dari sawo sekitar 4 cm, bisa juga sampai 8 cm. Namun ukuran dan beratnya ini tergantung jenis dan pertumbuhan tanaman. Aroma yang dimiliki sawo aroma manis yang khas dan rasanya sangat manis dan kuat. Selain itu, sawo juga memiliki beberapa karakteristik lain seperti pohon sawo dapat hingga 30-40 meter. Batang sawo berkulit kasar abu-abu kehitaman sampai coklat tua. Nah, kemudian seluruh bagian pohon sawo mengandung lateks, getah berwarna putih susu yang kental. Kemudian, getah sawo dapat diolah menjadi bahan baku industri sebagai pengganti getah perca dan bahan penambal gizi. Daun sawo tunggal terletak berseling. Kemudian, daun sawo ini berbentuk bulat telur dan berwarna hijau saat masih muda dan berwarna coklat mengkilap saat sudah tua. Bunga dari sawo muncul di ketiak daun dekat ujung ranting, bertangkai 1-2 cm dan diameter bunga sawo sekitar 1,5 cm, berbilangan 6 dan sisi luarnya berbulu kecoklatan. Sawo dapat tumbuh subur di iklim tropis seperti di Indonesia. Tingkat keasamannya sendiri yaitu berkisar antara 5,5 hingga 6,0. Akar dari sawo memiliki serabut fungsi menghisap nutrisi dan air dari tanah. Kemudian, sawo adalah tumbuhan yang dapat digunakan sebagai vitamin yang karena mengandung serat, tanin, vitamin C, polifenol, dan karoten. Manfaat buah sawo sendiri memiliki banyak manfaat bagi kesehatan seperti kadar gula darah, menjaga kesehatan sistem pencernaan, dan membantu menurunkan risiko terkena diabetes tipe 2. Kemudian ada klasifikasi dari sawo. Yang pertama itu ada kerajaannya. Sawo berkerajaan pantai, divisi kelas Magnoliopsida dengan bangsa Ebanales, suku Sapotacea, marga Manilkara dengan jenis Manilkara japota. Kemudian kita masuk dalam keanekaragaman sawo. Yang pertama ada sawo kecil. Tinggi pohon sawo jenis ini mencapai 25 meter dengan buah berbentuk bulat telur dan berukuran kecil. Sawo ini berasal dari India dan telah dibudidayakan di Indonesia. Sayangnya jenis ini belum ditemukan di Kalimantan. Namun jenis ini dapat kita temui di sekitaran Pulau Jawa. Sawo tumbuh subur di daerah pesisir pantai yang beriklim kering hingga daerah berketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Pohon sawo kecil mampu tumbuh di daerah bertanah kurang subur, bahkan mampu berfungsi sebagai pohon perintis dan tanaman pemulih areal-areal yang kurang subur dan kritis. Karena itu banyak yang menjadikan pohon sawo kecil sebagai batang bawah untuk okulasi atau penyambungan dengan pohon sawo Manila. Kemudian ada sawo Manila. Sawo Manila memiliki pohon yang besar dan rindang, dapat tumbuh hingga setinggi 30-40 meter dengan buah yang lonjong. Bunga tunggal terletak di ketiak daun dekat ujung ranting, bertangkai 1-2 cm, kerap kali menggantung. Diameter bunga sawo Manila itu 1 sampai dengan 1,5 cm. Sisi luarnya berbulu kecoklatan berbilangan 6. Kelopak biasanya tersusun dalam 2 lingkaran. Nah, tadi seperti sudah kita bahas di awal, sawo Manila ini yang paling banyak ditemui di daerah Sumatera dan juga Jawa. Nah, yang ketiga ada sawo hitam. Nah, di Indonesia sering disebut dengan buah kesemak. Sawo yang bernama Dysprosium nigra ini paling unik karena kulit buahnya berwarna hijau, namun buahnya berwarna coklat kehitaman. Ketika matang rasanya manis dan kenyal seperti puding coklat. Namun ketika masih belum matang, rasa dari buah ini sangat pahit.
Harganya pun cukup tinggi, yaitu mencapai 150.000 per biji. Sayangnya sawo asal Amerika ini belum banyak dibudidayakan di Indonesia, namun dapat ditemui di Kalimantan dan juga Jawa. Yang keempat ada sawo duren. Sawo duren ini terlihat seperti buah manggis. Sawo ini dikenal dengan berbagai nama antara lain sawo apel, sawo hijau, dan sawo kudu. Sawo ini berasal dari dataran rendah Amerika Tengah dan juga Hindia Barat. Tinggi pohonnya berkisar antara 30 meter dan memiliki buah berbentuk bundar dengan tekstur yang licin. Sawo ini tebal dan dagingnya berwarna putih dan juga manis. Yang kelima ada sawo mentega. Pohon sawo mentega memiliki tinggi sekitar 30 meter. Berbeda dengan sawo lainnya, sawo ini memiliki kulit dan daging buah berwarna kuning cerah seperti mentega. Selain itu, kulitnya memiliki tekstur yang licin seperti lilin. Kaya akan kandungan vitamin C yang berguna untuk mencegah flu dan batuk. Kemudian kita masuk ke dalam perbedaan sawo di Sumatera dan Jawa. Yang pertama ada varietas sawo. Di Sumatera, sawo yang sering ditemukan adalah jenis sawo Manila. Varietas ini memiliki daging buah yang lebih tebal dan rasa yang cenderung lebih manis. Kemudian ada di Jawa, selain sawo Manila, sering ditemukan sawo kecik. Sawo kecik lebih kecil ukurannya dan rasanya lebih sedikit, lebih khas dengan aroma harum yang unik. Kemudian yang kedua ada ukuran dan bentuk buah. Di Sumatera, sawo yang tumbuh biasanya lebih besar dengan bentuk bulat agak lonjong, tergantung pada varietas dan kondisi tumbuh. Kemudian di Jawa, seringkali lebih kecil, terutama pada jenis sawo kecik yang memiliki ukuran kecil hingga sedang dan bentuk bulat sempurna. Yang ketiga ada rasa dan tekstur di Sumatera. Karena kondisi tanah dan iklim yang mendukung, sawo dari Sumatera cenderung memiliki rasa yang sangat manis dengan tekstur yang lebih lembut. Di Jawa, sawo dari Jawa memiliki rasa manis yang sedikit lebih lembut dibandingkan Sumatera. Namun, varietas tertentu seperti sawo kecik sering memberikan rasa yang lebih kompleks. Yang keempat ada kondisi tanah dan iklim. Di Sumatera, tanah di Sumatera yang lebih asam dengan curah hujan tinggi mendukung pertumbuhan sawo dengan hasil buah yang lebih besar dan rasa manis. Di Jawa, terutama yang subur di daerah pegunungan atau dataran tinggi, menghasilkan sawo dengan kualitas baik meski ukurannya cenderung lebih kecil. Yang kelima ada penggunaan dan budaya. Di Sumatera, buah sawo biasanya dikonsumsi langsung atau dijual di pasar lokal sebagai buah meja. Di Jawa, selain sebagai buah meja, sawo kecik juga sering dianggap memiliki nilai simbolis dalam budaya Jawa, misalnya sebagai lambang kesederhanaan dan juga kejujuran. Kemudian ini adalah referensi jurnal yang saya gunakan untuk menjelaskan keanekaragaman tentang sawo. Sekian dan terima kasih.